Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang semoga senantiasa direbaikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu pembahasan tentang hukum hadiah di dalam perlombaan. Mengingat pada bulan Agustus seperti ini umumnya masyarakat mengadakan perlombaan-perlombaan yang ada di kampung halamannya atau di komplek perumahannya, atau mungkin perlombaan-perlombaan yang diadakan untuk memeriahkan kegiatan Agustusan seperti ini, bahkan diadakan antar kampung dan sebagainya. Maka kita akan mempelajari bagaimana pandangan Islam tentang perlombaan dan hadiah di dalam perlombaan tersebut, apakah dibolehkan ataukah tidak. Untuk itu yang pertama kita akan pelajari tentang apa yang dimaksud dengan perlombaan. Kata perlombaan di dalam bahasa Arab berasal dari kata al-musabaqah, yaitu berasal dari kata as-sabqu yang maknanya adalah al-qudmah fil jaryi wa fi kulli syai'. Berusaha lebih dahulu dalam menjalani sesuatu atau dalam sesuatu hal. Inilah yang umumnya disebut dengan as-sabqu atau perlombaan, di mana ada beberapa orang, masing-masing orang berusaha untuk lebih dulu, untuk lebih awal dibandingkan dengan yang lain dalam menjalani suatu hal atau setiap perkara tertentu. Maka umumnya orang berlomba-lomba untuk memenangkan dirinya ketika melakukan satu aktivitas perlombaan. Kemudian yang kedua, pembahasan tentang perlombaan ini atau makna perlombaan ini juga kita bisa cermati di dalam al-mulaqas al-fiqhi. Disebutkan bahwasanya al-musabaqah hiya al-mujarah baina hayawan wa ghairih wa kadzalika al-musabaqah bisiham. Yang dimaksud dengan musabaqah adalah persaingan larinya hewan atau yang lain. Misalnya ada kuda, misalnya hewan kuda, kemudian diadu mana di antara dua kuda atau beberapa kuda tersebut yang larinya paling kencang. Atau misalnya unta, mengadu hewan unta ini di mana di antara keduanya yang paling cepat larinya. Maka inilah yang umumnya disebut dengan al-musabaqah. Atau yang lain. Berikutnya kita pelajari tentang hukum asal perlombaan. Sekedar mengadakan lomba tanpa ada taruhan, tanpa ada hadiah, maka hukumnya boleh atau mubah. Karena hukum asal di dalam perlombaan adalah sama dengan hukum asal dalam masalah perkara muamalah. Sebagaimana kaidah fikih yang mengatakan al-aslu fil muamalat al-khillu. Asal perkara di dalam muamalah adalah boleh atau halal. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan bahwasanya as-sibaq bil khail wa ramyi wan nabal wa nahwihi minal alatil harbi mimma amara Allahu bihi wa rasuluh. Perlombaan kuda, melempar, kemudian memanah dan semisalnya merupakan alat-alat untuk berperang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan ini semuanya bisa membantu keterampilan berjihad fisabilillah. Untuk itu dari sini kita memahami bahwa hukum asal melakukan perlombaan hukumnya boleh selama tidak ada unsur taruhannya, selama tidak ada unsur penipuannya, termasuk tidak ada hadiah di dalam perlombaan tersebut. Kemudian di dalam hadis yang lain dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu,
Beliau pernah menyampaikan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal mimbar yaqul wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpidato di atas mimbar dan beliau mengatakan, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkan dari diri kalian kekuatan sebagaimana yang kalian mampu. Ala inna al-quwwah ar-ramyu, ala innal quwwah ar-ramyu, ala innal quwwah ar-ramyu. Dan ketahuilah bahwasanya kekuatan itu ada pada menembak. Kekuatan itu ada pada menembak. Kekuatan itu ada pada menembak. Tentu disebut dengan ar-ramyu, maknanya adalah melempar, bisa menembak, bisa kemudian memanah atau yang sejenisnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya ada keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki oleh kaum muslimin untuk mempersiapkan diri berjihad fisabilillah. Dan ketika kemudian ini dilakukan perlombaan, maka hukumnya dibolehkan selama tidak ada taruhan atau selama tidak ada hal-hal yang menjadikan terlarang di dalam perlombaan tersebut. Demikian pula kalau kita lihat di dalam sirah nabawiyah, maka kita akan mendapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengadakan lomba lari dengan istri beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha pernah menyampaikan, sabaqani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fasabaqtuhu hatta idza rohiqana al-lahmu sabaqani fasabaqani faqala hadhihi bitik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajakku berlomba lari dan aku mengalahkan beliau hingga suatu ketika aku sudah lebih gemuk daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diadakanlah lomba lari yang kedua, maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memenangkan lomba tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hadhihi bitik, ini untuk membalas kekalahanku yang dulu. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berlomba lari dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang kedua, tentang apa hukum lomba yang berhadiah. Lomba yang kalau kemudian diselenggarakan oleh panitia atau mungkin kelompok masyarakat tertentu, kemudian ada janji hadiah-hadiah. Bolehkah menerima hadiah tersebut? Maka dalam hal ini dikelompokkan menjadi dua jenis perlombaan. Yang pertama adalah lomba yang masyru', maknanya perlombaan yang dibolehkan secara syariat. Maka dalam hal ini lomba yang masyru', pemenangnya dibolehkan untuk menerima hadiah. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la sabaqa illa fi naslin au khufin au hafirin. Tidak boleh ada perlombaan yang ada hadiahnya kecuali pada 3 lomba. Yang pertama adalah naslin, yaitu lomba memanah, au khufin atau lomba pacuan kuda atau lomba berkuda, au hafirin atau lomba menunggang unta. Maka inilah 3 lomba yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, yaitu lomba berkuda, lomba memanah, lomba berkuda, dan lomba menunggang unta. Maka di 3 lomba ini kemudian ketika ada hadiahnya, maka boleh-boleh saja pemenang dari perlombaan tersebut menerima hadiah. Demikian pula apa yang dikatakan oleh Ibnu Abidin rahimahullah, beliau pernah mengatakan, la tajuzu al-musabaqah bi iwadin illa fi hadil ajnas as-salasah. Tidak dibolehkan mengadakan satu perlombaan yang ada hadiahnya kecuali dari 3 jenis lomba ini saja, yaitu tadi lomba memanah, lomba pacuan kuda, dan lomba menunggang unta atau pacuan unta. Maka ini menunjukkan dibolehkannya dari 3 lomba ini kalau mendapatkan hadiah.
Kemudian apakah 3 lomba ini bisa dikiaskan dengan perlombaan yang lain yang umumnya terjadi di masyarakat kita hari ini, entah itu lomba olahraga atau mungkin lomba ketangkasan bela diri atau yang lainnya? Maka dalam hal ini terjadi beda pendapat di kalangan para ahli ilmu. Pendapat yang pertama adalah pendapat di kalangan mazhab Malikiyah dan mazhab Hambali. Pendapat mazhab Maliki dan pendapat mazhab Hambali berpendapat bahwasanya 3 lomba tersebut atau 3 lomba masyru' tersebut tidak bisa dikiaskan dengan lomba-lomba yang lain, sehingga hanya 3 lomba ini saja yang boleh pemenangnya menerima hadiah menurut mazhab Malikiyah dan mazhab Hambali. Untuk itu, karena tidak bisa dikiaskan dengan perlombaan yang lain, maka perlombaan yang lain pun selain dari 3 lomba tersebut tidak boleh menerima hadiah. Kemudian di kalangan para ulama juga menanggapi pendapat ini dengan tanggapan bahwasanya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan 3 lomba tersebut maknanya bukan pembatasan. Maknanya Nabi menyampaikan 3 jenis lomba yang dibolehkan ada hadiah itu tidak untuk membatasi, tetapi bermakna untuk at-taukid, yaitu sangat pantas untuk mendapatkan hadiah, sehingga sangat mungkin dipahami bisa dikiaskan dengan perlombaan yang lainnya. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat di kalangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, di mana dua mazhab ini berpendapat bolehnya 3 lomba tersebut dikiaskan dengan perlombaan yang lain. Lomba masyru' yang jumlahnya 3 tadi boleh dikiaskan, boleh disamakan dengan perlombaan yang lain, sehingga kalau hukumnya sama maka dibolehkan perlombaan tersebut mendapatkan hadiah bagi para pemenangnya. Dan illah atau sebab dikiaskannya 3 lomba tersebut dengan lomba yang lain adalah sebabnya karena persaingan atau persiapan untuk berjihad fisabilillah. Maka semua hal yang sifatnya perlombaan yang diniatkan atau yang bisa menjadi suatu persiapan untuk berjihad fisabilillah, maka hukumnya dibolehkan, maka hukumnya disamakan dengan 3 lomba tersebut. Untuk itu misalnya lomba membaca Al-Quran atau lomba hafalan Al-Quran atau lomba hafalan hadis, termasuk misalnya lomba wawasan keislaman untuk mengetahui sejauh mana pemahaman keislaman bagi para peserta, termasuk misalnya lomba berkaitan dengan penelitian di dalam bidang tertentu dalam Islam, maka ini juga bisa dikiaskan dengan persiapan jihad membela Islam dari segi ilmu, sebagaimana ada misalnya menunggang kuda, memanah, termasuk keterampilan berenang dan seterusnya ya. Ini termasuk ilahnya adalah persiapan fisik, persiapan untuk berjihad fisabilillah dari segi kemampuan fisik, dari segi badan. Maka dikiaskan dengan hal-hal yang sifatnya membela agama dari segi kecerdasan, dengan segi ilmu, misalnya menghafal Al-Quran, menghafal hadis dan seterusnya. Untuk itu sesuai dengan kias yang ada ini, maka di dalam mazhab Imam Hanafi dan mazhab Imam Syafi'i, lomba-lomba yang diadakan semisal lomba menghafal Quran, lomba tahfidz Quran, lomba tadabbur Quran, lomba menghafal hadis misalnya, atau lomba-lomba cerdas cermat yang isinya adalah pengetahuan keagamaan untuk memperdalam wawasan keagamaan dan ilmu dalam agama, maka hukumnya dibolehkan seseorang untuk mendapatkan hadiah dari perlombaan-perlombaan tersebut. Karena ini hukum dasarnya adalah dikiaskan dengan 3 lomba yang Nabi bolehkan bagi para pesertanya untuk mendapatkan hadiah. Dan wa'alam, tentu pendapat yang kedua ini yang lebih kuat, bahwasanya 3 lomba tersebut bisa dikiaskan dengan lomba-lomba yang lain, dan ilah atau sebabnya adalah karena persiapan untuk berjihad fisabilillah.
Kemudian yang kedua, jenis lomba yang kedua yaitu lomba yang mubah. Lomba yang boleh, maknanya lomba yang tidak termasuk 3 perlombaan masyru' yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maka pada dasarnya lomba yang sifatnya mubah, lomba yang sifatnya boleh ini secara hukum boleh-boleh saja untuk dilakukan. Dengan syarat yang pertama, jenis perlombaannya berguna untuk kebugaran tubuh atau menyegarkan pikiran. Ya, misalnya lomba olahraga tertentu yang tujuannya untuk menyehatkan tubuh, menyehatkan badan, ya. Misalnya lomba sepak bola, lomba bola voli, lomba bola takraw dan seterusnya. Yang memang tujuannya dari perlombaan tersebut, ya, ada unsur kebugaran tubuh, kemanfaatan untuk fisik, kesehatan. Kemudian yang kedua syaratnya lomba ini dibolehkan adalah tidak menjadi sebuah kebiasaan. Jadi tidak menjadi sesuatu yang dirutinkan, berkala dan seterusnya. Adapun syarat yang ketiga yaitu pemenangnya tidak boleh menerima hadiah dari siapapun. Dan ini pendapat pendapat jumhur ulama di kalangan mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, termasuk di dalam mazhab Imam Hambali atau Imam Ahmad bin Hambal. Maka jumhur ulama membolehkan lomba yang mubah ini, syaratnya diantaranya adalah tidak boleh ada hadiah di dalam perlombaan tersebut. Dan ini yang juga disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau menyampaikan bahwasanya perlombaan dalam hal yang mubah dilarang pemenangnya menerima hadiah. Bukan karena materi permainannya yang dilarang, tetapi andai menerima hadiah dari permainan tersebut dibolehkan, maka akan menjadi sarana orang menyibukkan diri dengan permainan tersebut dan bahkan menjadi sebuah profesi yang kemudian menjadi sebuah kebiasaan tadi. Maka umumnya dalam hal ini sebagaimana pendapat jumhur ulama, ya, tidak dibolehkan untuk menerima hadiah dari perlombaan yang mubah. Apa di antara contoh perlombaan yang mubah? Misalnya lomba lari, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan lomba lari dengan Aisyah radhiyallahu anha. Termasuk misalnya lomba gulat, ya, lomba ketangkasan fisik dengan bergulat, yaitu kekuatan fisik untuk menggulingkan lawannya dalam perlombaan tersebut. Maka lomba gulat ini termasuk yang dibolehkan. Termasuk misalnya lomba angkat berat, lomba angkat besi untuk mengetahui kekuatan fisik seseorang, maka ini juga dibolehkan, termasuk lomba yang mubah. Berikutnya kita pelajari tentang hadiah perlombaan dalam olahraga. Maka dalam hal ini olahraga itu dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah olahraga yang dianjurkan. Misalnya olahraga memanah, menembak, bela diri, berenang, pacuan kuda, ya, termasuk terjun payung dan seterusnya. Ini olahraga yang dianjurkan, disunahkan bahkan, ya, karena ini merupakan olahraga yang mendukung keterampilan untuk jihad fi sabilillah, keterampilan fisik untuk berjihad fi sabilillah. Kemudian yang kedua ada yang dikenal dengan olahraga yang haram, olahraga yang dilarang dalam Islam, karena dalam olahraga ini mengandung madharat, bahkan menjadi faktor menyebabkan seseorang bisa meninggal dengan olahraga tersebut. Misalnya olahraga tinju, ya, orang kemudian diadu di dalam satu ring yang kemudian bertinju, orang kemudian saling memukul dengan pukulan-pukulan yang tentu tujuannya untuk mematahkan atau untuk merobohkan lawan, dan itu sangat berbahaya dengan fisik seseorang. Maka tinju pada dasarnya termasuk olahraga yang diharamkan di dalam Islam. Yang kedua misalnya matador, orang kemudian beradu dengan binatang tertentu, kemudian kalau dia bisa mengalahkan binatang, maka binatangnya yang mungkin celaka dan kemudian bisa meninggal. Selebihnya kalau binatang ini bisa mengalahkan manusia, manusia ini kemudian celaka, bahkan bisa berakibat kematian. Maka matador ini termasuk olahraga yang dilarang di dalam Islam. Termasuk olahraga yang diharamkan dalam Islam adalah olahraga pertarungan bebas. Orang tanpa perlengkapan alat tertentu kemudian
saling memukul, dan sampai kadang bisa menjadikan lawannya meninggal dunia. Maka pertarungan bebas seperti ini juga termasuk olahraga yang diharamkan. Kemudian yang ketiga, ada olahraga yang tidak termasuk ketangkasan jihad, juga tidak termasuk yang menyakiti lawan. Maknanya secara hukum olahraga ini juga yang tidak dianjurkan, juga tidak ada larangan di dalam Islam. Misalnya olahraga sepak bola, olahraga bola basket misalnya, olahraga berselancar, tenis meja, jogging, dan seterusnya. Maka para ulama dalam hal ini berbeda pendapat, apakah ini termasuk olahraga yang dilarang ataukah tidak. Ulama kontemporer mengatakan bahwasanya olahraga seperti itu termasuk olahraga yang terlarang, ya. Karena apa? Karena sering mendatangkan hal-hal yang terlarang, misalnya membuka aurat, tawuran. Bahkan tidak jarang dari perlombaan atau olahraga tersebut, persaingan tersebut menyebabkan satu permusuhan antara kelompok-kelompok tertentu. Sepak bola misalnya, kita mendapati betapa banyak ketika orang bermain sepak bola, yang menang merasa diunggulkan di situ, yang kalah merasa tidak terima, akhirnya terjadi sebuah tawuran dan seterusnya. Termasuk misalnya aurat, ya, betapa banyak ketika memainkan permainan tersebut tidak lagi diperhatikan auratnya, batas-batasannya, dan seterusnya. Maka para ulama kontemporer hari ini menyampaikan bahwasanya olahraga-olahraga tersebut termasuk jenis olahraga yang terlarang. Kemudian di dalam fatwa dari Saudi atau Dewan Fatwa Saudi menyampaikan bahwasanya membolehkan olahraga tersebut selama tidak mendatangkan perkara yang dilarang. Dan ini tentu pendapat yang lebih kuat. Untuk itu, olahraga yang di dalam hukum Islam tidak disunnahkan, juga tidak ada larangan untuk memainkannya, maka sebagaimana pendapat yang lebih kuat bahwasanya permainan olahraga tersebut dibolehkan. Untuk itu hukum asal olahraga permainan sepak bola, bermain bola voli misalnya, bermain berselancar atau tenis meja ataupun olahraga yang lainnya, hukum asalnya adalah dibolehkan. Maka kalau kita lihat dari 3 jenis olahraga tadi, yang pertama adalah olahraga yang dianjurkan di dalam Islam. Bagaimana dengan olahraga tersebut ketika ada hadiahnya? Maka ini boleh untuk mendapatkan hadiah. Jadi di dalam olahraga yang mubah, olahraga yang dianjurkan, maka boleh pemenangnya mendapatkan hadiah. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, tidak dibolehkan memberikan hadiah dalam suatu perlombaan yang masyru' tadi, yaitu 3. Yang pertama adalah lomba memanah, lomba pacuan unta, dan lomba pacuan kuda. Maka ini termasuk lomba yang masyru' sehingga hadiahnya boleh diberikan kepada para pemenangnya. Adapun lomba yang diharamkan, maka memberikan hadiah kepada lomba tersebut juga terlarang. Karena secara zatnya, secara zahirnya, olahraga tersebut sudah dilarang di dalam Islam. Kemudian jenis lomba yang ketiga, yaitu olahraga yang tidak dianjurkan dan juga tidak ada larangan dalam Islam. Misalnya sepak bola, bola basket, selancar, dan seterusnya tadi. Secara hukum asalnya dan sebagaimana pendapat yang lebih kuat bahwa boleh mengadakan perlombaan tersebut. Kemudian apakah boleh kemudian ada hadiahnya? Maka dalam hal ini hukumnya, kalaulah perlombaan tersebut ada taruhannya, maka olahraga tersebut diharamkan. Misalnya orang kemudian ketika berlomba sepak bola dijadikan ajang untuk taruhan, maka ini menjadi sebab dilarangnya olahraga tersebut. Orang misalnya melakukan lomba atau mengadakan lomba bola voli, kemudian bagi pemain yang kalah maka dia harus menanggung risiko dengan beberapa kondisi yang harus dia bayar mungkin, atau mungkin mendapatkan hukuman tertentu dari permainan tersebut.
maka ini sebenarnya ada hakikat taruhannya di situ, ada unsur judinya di situ, dan ini termasuk yang dilarang. Kemudian yang kedua, jika perlombaan tersebut, lomba sepak bola misalnya, lomba bola voli, atau lomba-lomba yang lain yang sifatnya dibolehkan tadi, kemudian ada hadiah, di mana hadiahnya ini diambilkan dari para peserta. Biasanya ada uang pendaftarannya, atau mungkin diambil beberapa biaya, dan ini yang digunakan untuk membeli hadiah diberikan kepada pemenang, maka ini termasuk yang dilarang karena ada unsur qimar atau ada unsur perjudiannya di situ. Maka kalaulah misalnya ada uang pendaftaran dan seterusnya, dan sumber hadiahnya dari uang tersebut, maka ini yang termasuk olahraga atau hadiah yang dilarang karena hakikatnya adalah perjudian. Kemudian bagaimana dengan hadiah yang diberikan pada lomba tersebut, di mana sumber hadiah ini diambilkan dari pihak ketiga, diambilkan dari sponsor misalnya, atau dari donasi para muhsinin yang lain, maka pada dasarnya ini dibolehkan, dan ini tidak termasuk kategori perjudian. Untuk itu, dengan penjelasan ini, maka dibolehkan mengambil hadiah dari perlombaan-perlombaan yang sifatnya dibolehkan tadi, dengan catatan hadiahnya tidak berasal dari peserta, tapi hadiahnya diambil dari orang lain atau diambil dari donasi yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah beberapa ketentuan perlombaan dan hadiah perlombaan sebagaimana yang dijelaskan di dalam fikih Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.